Hai, ruang cerita Delano. Ini ruangan gue bebas bercerita. Gue mau cerita apa aja terserah gue, oke? Khususnya hari ini ada sahabat gue yang paling gue sayang, Ivi Batuta. Ya ampun, karena ini banyak yang nggak tahu betapa kita tuh sungguh terikat di suatu masa. Ya nggak sih, dia tuh dulu adalah mantan pacar gue. Apa lo mantan pacar? Iya benar, agak bingung sih sebenarnya. Waktu lo pulang ke Jakarta, waktu gue di New York kan, lo ada waktu pulang ke Jakarta beberapa saat. Nah itu gue pacaran sama laki lo deh tuh. Iya, iya tapi nggak apa-apa. Gue sih kelas-kelas aja kalau sama temen. Bener. Ivi apa kabar? I'm good, Ren. So happy, you look so good. Kayak anak muda banget. Pas banget dengan ruangan gue ya. Jadi kita agak santai. Ini kayaknya new collection. Agak mahal. Gue tuh kan ya. tahu karena lo itu pemerhati fashion. Dulu tuh busuk-busuknya gue juga lo yang dandani. Kok busuk? Emang lo pernah busuk ya? Pernah. Oh pernah. Gue inget banget di suatu masa tiba-tiba lo ngegeret gue ke toko sepatu Aldo yang juga ada di sini nih. Akhirnya kan hadir di Indonesia Iya Tercinta. bener. Terus dia bilang, lo kan belum mampu beli yang brand itu. Nah, ini tembakannya. Ini mirip nih ya. Mungkin rasanya pas dipakai nggak sama ya, saya. Agak keras dikit, tapi lo harus punya. Dan gue pakai itu waktu di New York. Pokoknya ada beberapa kali kesempatan acaraan gue pakai sepatu dan terus lo bilang gini, pas gue liat harganya nggak seberapa nih buat lo aja deh. Hadiah apa deh, gue lupa deh. Apa hadiah Thanksgiving? Kita udah Thanksgiving loh kalau di Amerika sekarang. Bener, 10 tahun loh kita udah meninggalkan Amerika ya. Gitu, jadi guys. teman-teman gue ya semuanya mungkin bertanya-tanya, kok bisa kenal Ivi Batuta, si artis lawas ini? Sorry. Gak apa-apa. Tapi kan lo kan masih terkenal gak sih? Iya. Di udara. Karena kamu di Kiss FM kan sekarang. Iya, aku kan memang dunianya beda sama kamu. Announcer. Tapi kan kamu kan artis duluan. Iya. Jadi lucu banget. Artis duluan. Jadi gua artis belakangan. Jadi gue tuh sama Ivi teman-teman bersahabat udah lama banget dari tahun berapa sih Nek? Waktu lo di Indika ya? Iya. Radio Indika Itu barengan sama Dave tahun 98. Jadi kenal sama Karen udah dari tahun 98. 98 ya. Jadi kita tuh bertumbuh bersama, Benar. nakal bersama, tahu lampu disco bersama. Tell me about it. Tell me about it ya. Terus? Semuanya sebenarnya, dan masa-masa pacarannya Ivi juga tahu banget perjuangan cintanya untuk mendapatkan seseorang yang seseorang kok tadinya mau samain dia, jadi sama dia tapi kotanya sama di Jerman. Benar. Tapi perjuangannya luar biasa loh teman-teman ya. Ini khususnya buat semua sahabat-sahabat perempuan gue di ruang cerita Delano. Kan gue ceritanya mau kasih inspirasi kenapa harus perempuan, karena ternyata banyak banget yang kalau gue begini tuh gimana? Nah itu perempuan. Nah makanya gue pengennya ada Ivi Batuta. Ya, ayo dong. Karena memang ceritanya lo tuh Apa sih? gemes banget Yang sebenarnya. mana? Nah, oke, yang mana tuh adalah perjuangan cinta seorang Iya. Ivi Batuta. Coba lo ceritain sedikit dong, lo awalnya ketemu sama laki lo tuh dari zaman lo jadi teman-teman gue dulu ya. Yaudah, lu Jadi dulu deh, ya gue sedikit deh. Jadi Ivi ini orangnya tuh getol banget ya. Kalau dia mau tuh harus dapat. Ya. Dan zaman tahun 98 tuh menurut gue buat anak-anak sekitar tuh kalau keluar negeri tuh bukan nggak mungkin, tapi kayaknya udah wow gitu kan. Dan Ivi tuh tiba-tiba kayak lo apa sih, kayak mau liburan atau apa, terus pilihnya Jerman. Iya. Karena memang gue tadinya mikir, oh nih anak karena sastra Jerman. ya kan. Tapi ternyata pas dikulik-kulik dia tuh ke Jerman karena memang ada tujuan untuk pacar. Iya kan. Waktu itu iya. Iya dong, lo punya pacar di sana, bukan suami lo yang sekarang. Iya. Mantan dulu. Iya. Mantan adiknya sahabat kita juga. Aduh pusing nih kalau udah bahas kayak begini. Nah, terus. berjuanglah dia ke Jerman loh teman-teman. Gue tuh zaman waktu itu ya, gue sama Dev begini.
Ivy tuh hebat ya. Gila loh tuh Ivy. Kok bisa-bisanya dia banyak sekali ya duitnya dia. Padahal penyiar-penyiar juga sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya penyiar kan tahu sendiri lah ya. Berapalah gajinya kan. Tuh aduh ya ampun. Tapi lu tuh bisa ngutang bank ya? Enggak ngutang. Oh enggak ngutang Jadi bank ya? yang penting dapat tiketnya di sana mah kita bisa cepat. Tapi maksudnya gue yang bikin hebat, itu tuh adalah perjuangan lo sendiri. Lo nggak dibayarin kan? Enggak. Sama mantan pacar lo nggak dibayarin kan? Enggak, di sananya enggak, tiketnya? Oh enggak, bayar lu beli sendiri. Lu tuh sadar kalau lo perempuan nggak sih sebenarnya di saat itu? Justru gini, pengen tetap menjaga harga diri, jadi tiket nggak dibayarin, datang ke sana, tapi murahannya juga dapet. Karena begitu di sana gue nebeng. Ya udah pasti dong kok kan. Murahan bangga sih ya. Enggak, itu canda-canda ya guys. Canda-canda loh. Tapi benar. Ya karena lalu pacaran putus lah ya. Putus. Nggak jadi. Terus kok bisa ketemu sama Edu Napitupulu itu? Jadi pokoknya intinya gue itu ketemu pacar lagi, tapi ini pacar yang lain lagi gitu. Bukan Edu juga. Mampus. Terus udah gitu pada suatu masa kita double date. Jadi gue sama pacar gue, Edu sama pacarnya. Di Jerman? Di sini. Oh di sini? Si Edu lagi dateng lah. Emang udah pulang for good. Suami gue itu udah pulang for good, gitu ya teman-teman. Iya. Kita pergi, terus udah gitu nggak tahu gimana si pacar-pacar kita nih kembali ke negaranya nih. Jadi pacar gue kan tinggalnya di Jerman, balik ke negaranya. Si pacar Edu juga kebetulan bukan orang Indonesia, balik juga ke negaranya. Long story short, kita berdua ini ditinggal di Jakarta. Ya sudahlah. Daripada pacar-pacar kita. Iya. Oh gitu? Iya. Lu sama Edunya ditinggal sama pacar, karena pacar tinggal di Jerman. Pacarnya Edu tinggal di South Africa. Pacar lu? Di Jerman. Lu sama Edu di Jakarta, kontek-kontekan. Terus pacaran. Gimana gitu ya ceritanya? Iya. Ya nggak ada faedahnya dong. Maunya gitu. Oh gitu ceritanya? Maunya gitu. Oh gitu, jadi terus sebenarnya berkomunikasi. Iya, jadi akhirnya lo putusin dong mantan lo itu? Jadi amat sangat bahaya kalau lo ninggalin pacar lo jauh dan ninggalinnya sama temen lo sendiri sih sebenarnya. Gitu. Karena ya? anything can happen dan itu kejadian di gue. Gitu jadi ya, gue menikahi suami gue ini yang adalah temennya mantan pacar gue. Kebaca gak sih? Gue menikahi suami gue yang sebenarnya adalah temennya mantan pacar gue. Harusnya nggak bangga loh ini. Enggak sih ya. Ya gue juga agak malu sih ngomongnya ya. Cuma ya tapi sudah lah dulu, di saat itu gitu. boleh dong sedikit gue mengulik. Di saat itu siapa yang duluan punya rasa? Lu atau Edu? Ya Edu lah, gila lo masa gue. Oh si Ake juga tuh laki-laki ya. Loh, kenapa dia si Ake? Enggak juga ya. Iya, lo apa karena merasa bahwa gue nggak pantas dapat Edu apa gimana? Oh enggak, cuma maksudnya kan dia punya pacar di South Africa. Oh iya emang si Ake. Maksudnya kenapa dia... Berarti kan dia yang maju pepet duluan? Iya. Oh gitu? Emang dia si Ake sih. Nah di saat itu lu terima-terima aja Terima. Dan ternyata cinta gitu. yang iseng-iseng belaka ini karena pacar cinta kita beneran. LDR, iya jadi cinta beneran dan menikah sampai 13 tahun. Akan sebentar lagi 13 tahun. Dan sebenarnya perjuangan lo menuju ke menikah itu juga luar biasa ya? Luar biasa. Aduh. Kebongkar deh, aduh. Jadi boleh gak sih gue sedikit cerita? Gue tuh duluan di Amerika teman-teman ceritanya ya. Gue duluan di Amerika dan di saat itu tuh gue lagi kerja di sebuah, boleh dong Edu, lo kenapa ngeliatin gue gitu tuh suaminya di situ. Gue lagi kerja di Amerika, gue jadi waiter lah waktu itu di saat itu. Terus tiba-tiba Ivy WhatsApp, bukan WhatsApp ya, Vi apa itu ya? SMS ya? Messenger, apa sih? BB Messenger. Oh BB, BlackBerry, ya, betul. BlackBerry Messenger. Benar-benar BBM ya. Nek gitu kan. Gimana lu bilang laki gue cowok gue sekarang mau cari peruntungan di Amerika. Dia mau ke sana. Mau datang ke New York nih Ren. Lo ada kerjaan nggak Ren? Ya kan dia semacam Bugito ya. Penyalur pembantu. Enggak juga. Karena manajernya restoran itu saudara sepupu gue kan. Ya pokoknya intinya semacam penyalur lah. Betul, semua iyalah, orang yang berjuang datang ke New York. Belum ada kerjaan daripada ngemper kan.
di pinggir jalan kan malu-maluin nama Indonesia ya. Boleh gue bilang itu. Ya, yuk, daripada kalian semua bikin malu negara kita. Udah deh, yuk pada kerja aja. Iya benar. Di restoran gue gitu kata Karen. Ya udah, long story short, jadi Edu kerja lah di sana. Brengsek dia. Tapi lu ngerasain gak sih bahwa brengsek? Jadi gini, udah nonton film Ali dan Ratu-Ratu Queens belum? Udah gue. Itu gue. Udah. Udah pada nonton Ali dan Ratu-Ratu Queens? Gue suka banget. Udah ya? Itu kita banget ya sebenarnya. Di film Ali dan Ratu-Ratu Queens, yes. Tokoh ibu dari tokoh utama, ya sosok ibu dari tokoh utama itu, gimana? Pergi kan ke New York? Iya. Apa yang terjadi? Ya meninggalkan masa lalunya. Iya, terus nggak pulang-pulang kan? Nggak pulang-pulang. Sampai anak ini harus nyari dong, bener nggak guys? Gitu nyari kan? ibunya. Iya kan, sampai anak ini harus nyari ibunya. Itulah jahatnya air New York City. Orang tuh lupa siapa dia, siapa aku ya? Jahatnya siapa? Jahatnya apa? Air New York City. Iya kan? Air udara enggak? Udara juga, say. Sama perempuan dan laki-laki. Sumpah, itu pokoknya airnya dia beracun aja kalau gue boleh ngomong. Sebab tiba-tiba si pacar gue yang adalah suami gue sekarang, tapi untungnya dia langsung inget lagi gitu kan, karena opo-opoannya gue akhirnya banyak ya, gue pakai dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bogor. Gitu. Bohong. Sebenarnya ada cerita benernya. Artinya sebenarnya ada kekuatan seorang Uni Batuta ya di sini. Coba terus lalu, jadi ya terjadilah ya, ada perselingkuhan dan lain-lain. Gitu guys. Di Amerika itu akhirnya anda diselingkuhi ya. Gue diselingkuhi. Padahal aku dijanji mau dikawinin. Gue ingat banget teman-teman, gue masih jadi waiter ya di saat itu, tiba-tiba si Uni ini BBM gue. Karen, Beb, aduh, dia udah mau, dia nangis, dia gemeteran. Karen, gue mau minum Panadol aja deh sepapan. Aku tuh udah mau matiran. Dan lo posisinya lagi di jalanan. Edu nih punya pacar nih di Amerika nih, di New York. Di New York, Ren. Siapa? Ini, gue sebutkan namanya. Masa sih, Ren? Mati nih gue nih. Udah deh, gue mau nabrakin mobil gue ini aja deh. Gue lagi jadi waiter loh. Maksudnya lagi kerja, dia begitu. Gue telepon. Gitu kan, Edu kan satu tempat kerja gue dong, tempat restoran gue kan. Gitu gue ceritanya. Pandang lakinya dari jauh. Wah, ini orang cakep banget loh, gitu kan. Banget loh. Main-mainin temen gue. Iya bener, gue bener gitu kan, ya. gitu. Tenang loh, Vi, tenang. Gue akan ngomong sama dia. Karen, Karen. Bener, tapi gue tuh nggak bohong loh. Gue udah pegang Panadol. Tapi drama. Emang beneran, Vi? Gue nggak bohong. Lo beneran bawa? Sumpah, gue nggak bohong. Oh gitu, Vi? Sumpah, gue udah bawa Panadol. Beneran? Sumpah. Tapi lo lagi nyetir loh saat itu? Gue udah mau bukain gue satu-satu. Mati bebusa deh gue di dalam mobil. Bohong loh, Vi? Sumpah. Kirain tuh cuma kayak geretakan doang kan? Enggak lah, Say. Oh enggak ya? Gue itu kan pacaran sama Edu udah dari sakit hati dulu sebelumnya, kedapet sakit hati lagi tuh kayak luka belum sembuh, lo taburin lagi jeruk nipis, Say. Maksudnya kok luka dari mana ya? Kan lu berdua buat salah dari awal. Enggak. Lu yang ninggalin pacar lu berdua gimana sih? Ada luka dari mana? Hello. Luka lu yang buat dari awal. Enggak, pada dasarnya kita berdua tuh suka main luka. Enggak, bukan itu. Aduh, Bambang ceritanya gimana sih, Bang? Siapa sih nama lo? Gue jadi lupa deh. Karen apa Bambang apa Heru nih? Setelah dia lo panggil apa? Kenapa itu? Ya, intinya. Emang ada luka? Ada luka. Apa luka apa? Sebenarnya putus sama yang sebelumnya juga nggak redo-redo banget juga. Siapa? Gue. Oh. Putus sama pacar yang sebelumnya itu juga nggak redo-redo banget, Ren. Gitu, waktu itu. Terus kenapa lo mau sama dia? Karena dia nggak ada orang lagi, ya udahlah dia aja. Tapi gue bilang sama dia, gue lagi masih sakit nih, masih sedih nih. Long distance ini tuh menyakitkan gitu. Terus dia datang dengan janji-janji, kalau gue nggak deh, gue nggak bakal kecewain lu. Prak, puh, gitu. Gue minum dulu ya.
di saat itu. Maka dari itu waktu Edu pergi ke New York, kita tuh boleh nggak sih ngomonginnya nggak usah yang masa lalu ya? Enggak, gue bukan. Masa depan. Bukan. Yang lalu tuh udah biar berlalu capek. Enggak, gue ngerti. Enggak, maksudnya kan mungkin ini nggak pernah dibahas gak di media-media lain, nggak pernah kan? Kalau sama lu kayak keulang-ulang yang cerita gue yang ini. Enggak cuma yang menjadi luar biasa tuh sebenarnya inti poinnya garis besarnya di sini adalah lu tuh perempuan kayak punya nyawa banyak kayak sepupu gue Andrew Gajo itu. Tapi ya udah kayaknya udah nggak punya duit, akhirnya punya duit lagi. Udah kayaknya mau metong, nggak jadi metong. Lu tuh begitu orangnya, ngerti nggak? Jadi benar, lu tuh orangnya dan berani. Dan rebel. Benar, dan perjuangannya dia untuk mendapatkan suami yang sekarang ini yang tadi yang sudah sempat menyelingkuhi dan hampir bikin gue mau bunuh diri. Dia setelah itu gak tahu lah ya, pokoknya maaf itu terjadilah. Gue tuh bisa, gue inget ya Du, waktu itu gue panggil Edu ke apartemen gue malam-malam nih. Gue panggil Edu, ya Du, ke apartemen gue. Gue bilang, Du, ayo Du, lo ngobrol ke apartemen gue Du. Ngapain? Udah ngobrol itu. Gue ngobrol berdua sama dia. Karena memang udah di-create lah gimana caranya untuk bisa menyadarkan Edu ini. Udahlah ya, long short story, gue gak ngerti dikasih opo-opo apa. Berhasil lah. Kalian berdua, ya udahlah ya, pacaran lah, dateng lagi. Dan yang menjadi luar biasa di sini adalah Ivy ini, dia tuh bisa loh, di saat itu lo tuh lagi berjaya-jayanya banget. Nama lo lagi di atas, wah iya kan lo main film lah, lo punya acara televisi lah segala macam. Guys, dia tinggalin lo, bye, hilang. Iya. Iya kan, lagi di sini dong lo. Iya. Dan gue inget banget ya, harganya MC-nya Ivy tuh lagi, aduh di tahun berapa tuh ya Vi? Bukan lu tuh mas... udah gede loh sebenarnya, karena gue tahu harga dari kecilnya tiba-tiba sampai segitu. Lumayan. Bener gak? Terus yang jelas sih lagi banyak kerjaan banget. Saat itu tuh memang lagi banyak kerjaan banget, banyak tawaran, banyak kerjaan segala macam. Dan lu berani untuk, terus gue bilang, ya udah, enggak deh, gue ke Amerika aja deh gitu. Karena kalau enggak gue ke Amerika susah nih, nggak dapet lagi modelan kayak dia. Ya kan? Berarti lu yang cinta banget sama dia ya? Ya pasti, sampai detik ini juga. Hello. Halo, denger nggak nih? Ayo, halo. Iya benar. Nggak, tapi sebenarnya gue sebenarnya yang gue mau bicarakan di sini sebenarnya bukan that point, tetapi yang menjadi luar biasa dari Ivy ini adalah dia tuh apa yang lo mau, lo pasti harus dapetin. Iya. Dan lo tuh pejuang cinta lo, Vi, lo tahu kan? Lo tuh PC. Pejuang cinta. Kalau zaman sekarang orang-orang bilangnya bucin. Budak cinta. Betul, kalau dulu kita pejuang cinta. Ya, sekarang kita bucin. Tapi nggak ada masalah kok. Gue nih tadi pagi kan baru siaran ya. Terus gue ketemu sama anak-anak muda yang umurnya 25 tahun. Terus udah gitu, yang satu 25 kayaknya tahun. Anak-anak sekarang udah nggak ada kayak kita dulu, kayak lu gitu nggak ada kali ya. Nah, makanya nih gue lagi coba ajarin. Hah? Kenapa ajarin apa? Gue lagi coba ngomongin soal cinta. Cinta tuh memang patut diperjuangkan sih menurut gue, tapi juga jangan bego-bego banget. Nah, saat itu gue bego apa enggaknya ya sebenarnya menurut gue dia baik sih. Jadi dia baik, patut diperjuangkan, dan itu terbukti. Gue nggak akan nyampe ke 13 tahun pernikahan kalau dia nggak baik. Absolutely. Dan he makes me a better person. Dan itu layak diperjuangkan. Jadi dan kalau sudah perjuangannya sampai mati-matian kayak gini, ya harapannya sih ya panjang ya umur pernikahannya. Nah, itu yang gue mau pertanyakan. Bagaimana lo tahu bahwa dia adalah orang yang paling layak untuk lo perjuangkan? Nggak ada. Semua teori tentang cinta itu tuh sebenarnya he's the one. Lu pernah bener-bener bisa tahu he's the one tuh dari mana sih? Nggak akan pernah kita tahu gitu. Tapi ketika lo bilang dari mana lo tahu dia layak diperjuangkan, karena dia orangnya baik gitu sih. Orangnya baik, datang dari keluarga baik-baik gitu. Jadi menurut gue ya layak diperjuangkan gitu, karena ya cowok baik nggak banyak ya gitu. Ya dia one of those. Ya. Gitu. Dan yang sebenarnya yang menjadi luar biasa setelah pernikahan, lo punya 2 anak. Anak pertama lahirnya di Queens, New York. Iya, di Amerika. Iya dong, di Amerika. Dan apa yang diperjuangkan sama lo tuh
gue kalau ngelihat dari, kan nggak bisa ketemu setiap hari sama Ivy dibandingkan waktu kita sama-sama tinggal di New York dulu. Iya guys. Bisa lihatnya cuma dari your media sosial. Dan Edu tuh bapak banget ya, Bo. Bener. Buat kedua anak lo ya. Sumpah itu bener maksudnya, banget. Apa namanya? Gila banget deh. He's such a loving father yang kayaknya harus yang main sama anak-anak lo, mau bertumbuh sama kedua anak lo. Bukan cuman itu, Ren. Dan dia bapak rumah tangga. Bingung nggak lo gimana? Itu maksud gue, dan gue nggak ngerti, mungkin karena Edu mungkin sekarang udah tua banget kali ya. Jalan lo. Nanti kita panggilkan dia biar jadi, lihat dong bentuknya. Bener dong, karena maksudnya gue tuh sampai gini loh. Gila tuh, Tuhan tuh baiknya luar biasa. Karena maksudnya Asli baik maksudnya banget. Tuhan luar biasa baik tuh adalah apa yang lo perjuangkan, dan bagaimanapun juga pada akhirnya menjadi perjuangan buah yang manis buat lo dan juga Edu, gue rasa. Karena gila, Edu tuh kayak apa ya, ke anak lo tuh kayak lebih dari lu kali ya. Iya kayaknya ya. Bener nggak? Tapi dia tuh lebih dari, ya dia sama kayak ibu deh, kayak ibu yang melahirkan, kayak ibu yang menyusui. Jadi hebatnya Edu nih ya buat teman-teman semua ya. Dia itu bisa take over semua pekerjaan rumah tangga yang dia. Gue tahu kenapa alasannya. Gue tahu kenapa. Misalnya nih kayak kemarin mbak gue kan, mbak gue nggak ada di rumah gitu dua-duanya. Dia bisa ngepel, dia bisa nyapu, dia bisa nyuci baju, dia bisa nyetrika tanpa dia harus gini loh. Kerja dong lo gitu. Gue kan tadi udah nyapu, lo yang ngepel. Nggak perlu kayak gitu. Gue tahu banget. Nggak perlu kayak gitu. Maksudnya berbagi aja. Jadi kayak misalnya gue udah siapin makan, ntar dia nyuci piring. Nggak usah disuruh. Itu Edu. Itu rumah tangga gue sama Edu. Rumah tangga gue sama Edu sebalance itu dalam urusan mengatur rumah tangga kami. Misalnya gini, nggak ada mbak nih. Terus nyapu, ngepel, rumah tuh berantakan karena nggak ada yang nyapu, nggak ada yang ngepel. Dia akan nyapu, akan ngepel gitu. Perkara gue masih tidur, tapi perkara gue melek, gue ngeliat, ih udah bersih. Nggak juga gue jadi cuma nonton TV doang, enggak. Nanti gue take over hal-hal yang lain. Cuman, lo ngerti nggak sih, nggak ada istilah pekerjaan rumah beberes itu tuh pekerjaan perempuan. Nggak ada, Beb. Sumpah, mungkin karena itu dia lama dia luar negeri kali ya. Lo tahu kan kalau orang laki tinggal luar negeri, tapi kayak karena, ya gimana? Kayak gue nih, lihat aja rumah gue. Iya, siapa yang nyapu ngepel beresin rumah? Ada. Asisten gue sih. Ya tapi itu nggak apa-apa, karena emang kalau misalnya di Indonesia enak, ada yang bantu-bantu. Ada asisten. Cuman kalau di Edu itu guys, aduh ini buat gue, kita tuh harus bisa didik laki-laki, apalagi buat emak-emak nih sekarang yang punya anak laki-laki. Gitu ya. Ini curhatan gue banget, dan gue pengen banget educate ini. Kosong ya dengerin exactly. Educate. Tapi bener, gue setuju banget karena gue tuh kemarin baru ngomong sama produser gue Mbak Tutut karena 2 anak laki-laki. Lo tau gak sih ya? Ini bayang. Harus coba lo ngomong deh. Ini bagus banget ya pasti. Udah nih. Yang pertama lo mau bikin buku tentang asisten rumah tangga, yang kedua tentang mengedukasi anak laki-laki. Oke, go ahead. Jadi sebenarnya kalau boleh sih Ren, gue rasanya pengen coba edukasi, tapi kalau ngomong edukasi kayak terlalu strong word ya. Pengen kita pikirkan bersama nih gimana caranya supaya mendidik anak-anak yang laki-laki itu dengan lebih fighting spiritnya ada ya. Karena kalau zaman dulu sih sebetulnya kayak gue sih ngeliatnya bertolak dari generasi gue aja gitu ya Ren ya. Coba deh kalau di generasi gue, generasi lo, kita tuh dulu apalagi generasi orang tua kita, itu tuh kan diajarin buat perempuan-perempuannya tuh gini. Laki tuh bakal perang, bakal ke medan perang, jadi dia entah gimana juga bakal berjuang dengan sendirinya. Mereka tuh lupa bahwa yang namanya bayi, mau laki, mau perempuan, bayi cewek, bayi perempuan tuh sebenarnya harus dididik hal yang sama. Jadi itulah sebabnya gue ngelihat perempuan zaman sekarang tuh maju-maju banget. Hebat-hebat. Terus mandiri-mandiri banget. Bener. Gitu. Sementara? Gue nggak bilang laki tuh nggak hebat dan nggak maju gitu, tapi kayak perempuan tuh pesat banget gitu loh. Kemajuannya. Iya. Sementara laki tuh kayak maju juga, tapi untuk beberapa part gitu, kayak misalnya memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu harusnya tuh yang namanya kodrat yang mana, yang namanya peran itu yang mana gitu kan gitu. Jadi kayak misalnya kodrat perempuan iya menyusui, hamil, melahirkan, tapi kan bukan kodrat perempuan ngelap-ngelap meja, itu bukan kodrat, say. Bukan kodrat. Itu tugas aja, itu peran, dan laki-laki juga punya tugas itu. Jadi kalau misalnya ternyata kita tuh masih ketemu sama cowok yang urusan kayak beberes, ngurus anak, nyuapin anak, itu tuh perempuan, itu kan udah
salah banget. Betul, gitu. gue setuju sekali. Ya, ini gue ngomong spesifik di kita gitu ya, gitu. Gue nggak tahu lah, gitu. Gue nggak usah ngebanding-bandingin sama kayak di negara-negara lain apa gimana. Cuman menurut gue suami gue itu hebatnya itu gitu. Jadi lo bisa bayangin deh, gue nggak masak, dia yang masak. Ya. Gitu, dan dia nggak akan gini, hari ini siapa gue yang masak apa ya. Kalau tiba-tiba dia moodnya masak, gue masak nih, dia langsung aja ngomong gue yang masak gini. Iya, exactly. Dan pun kalau Edu nih ya, misalnya nih, abis masak tiba-tiba dia mau nyuci piring, dia nyuci piring aja. Nggak perlu pakai nunjuk. Kan ini kerjaan lo perempuan, nggak ada tuh kayak gitu, sumpah. Iya, exactly. Edu tuh gitu banget, dan itu yang menurut Tapi ada pembantu di rumah? Ada. Ada, Mbak di rumah. Dan aduh gila banget deh, gue nggak bisa ngomong, nggak bisa. Tapi sebenarnya apa yang diceritakan sama Lofi menurut gue, it's just a blessing in the sky juga. Iya. For you. I know. Karena gini ya, ini I'm sorry kalau gue agak sedikit deep in ya. Karena menurut gue, karena gini ya, gue juga mengenal suami lo tuh, ini ceritanya lagi nggak ada Edu ya. Padahal Gue tuh dulu ya, waktu zaman gue bersama Edu di Amerika, ya, gue tuh ada keraguan tentang Edu sebenarnya. Karena, ngerti gak? Karena gue ngeliat, ini orang mau nikahin temen gue, bisa apa dia? Gitu. Sorry ya, di saat itu. Iya. Karena Edu tuh a type of man yang, laki-laki yang, perfectionist sebenarnya, tetapi dia perfectionist for what he love. Maksudnya gini, gue tuh kalau ngobrol sama Edu tuh bener-bener kayak bros gitu, you know bros. Gitu combros ya. Jadi ya karena memang gue sama Edu kayak Edu tahu gue siapa dan you know, jadi enak banget kalau ngobrol sama dia. And then one time gue inget sekali waktu gue ngobrol sama Edu tuh, gue tuh kan juga kayak mikirin, aduh Edu ngapain ya? Enaknya dia kerja apa ya? Edu tuh adalah orang yang nggak bisa di drive atau nggak bisa dikasih tahu, Du yang bagus kerjanya buat lo begini. Dia harus kerjakan apa yang dia mau, dan dia dari dulu ya, dari waktu masih kita muda, Edu udah bilang sama gue, Ren, gue tidak akan pernah mau bekerja kantoran. Dia bilang gitu tuh sama gue. Dan gue sebagai temennya Edu, di sana nggak ada elu waktu itu. Gue tuh sempet yang gini, duh kok gue jadi gue yang pusing ya untuk mikirin hidupnya Edu. Enaknya dia kerja apa ya? Karena setelah kita pernah kerja di satu restoran dan pada akhirnya kan dia kerja bartender kan, di restorannya nggak jauh juga dari restoran kita yang lama, which is he loves that. Dan gue ngerasa Edu tuh tipikal laki-laki yang apa ya, kayak dia tuh punya dunianya sendiri yang somehow. Terus lo cara cari duit lo gimana gitu? Kalau dari gue nya dulu, itu that's true dari ya, terus lo mau cari duitnya gimana nih gitu ya? Mungkin karena gue tuh orangnya loud dan gue kan you know, anak kreatif dan lebih kayak, oh gue kalau mau dipindahin ke Tokyo sekarang gue juga bisa hidup. Laki lo juga sih, tapi cuma dia sama Tuhan yang pakai bajai. Iya, ngerti gak sih? Cuma dia sama Tuhan yang tahu kan. Strategi apa-apanya kita nggak bisa kebaca. Betul, gitu ya. Dan makanya semenjak lo pada akhirnya ngejalanin rumah tangga di Jakarta, kan kalian pulang duluan ke Jakarta kan. Iya. Dan gue ngeliat, gila loh. Dan satu hal yang jadi, karena gue dulu inget, gue gak tau gue mau hadirkan Edu ya di sini. Mana sih Edu? Do, sini nih lo, Do. Edu duduk sini dong. Woi. What's up bro? Ini dia nih sang suami ya, yang tapi di Jakarta 10 tahun makin ganteng loh, badan Masa makin. sih? Iya kan, makin Makasih. tato lah, badan kayak sedep gitu kan, berotot-otot gitu ya, Vi. Tapi gue tuh kenapa ada Edu ya? Gue tuh dulu ya waktu gue masih di Roosevelt Island. Cuman dia yang bisa begini-gini iya laki dong, gue. Pasti. Gila. Orang dia juga pacaran sama gue dulu waktu lo pulang ke Jakarta. Ini agak kena nih. Oh iya. Agak kena nih bagian dada gue. Jadi sebenarnya gue inget banget gue bilang gini sama Edu, nggak apa-apa lah gitu kan, maksudnya kan lu juga bisa jadi seseorang yang support Ivy, jadi manajernya dia. Kayak gue tuh dulu pernah bilang pokoknya waktu itu seperti itu. Dang gitu kan, kenapa gue ngeliat dari media sosialnya mereka. Dan lu pada akhirnya punya MC management ya, apa? Iya, MCM. Itu apa arti? MC management dong? Macong, Mak.
Betul sekali. Dan pada akhirnya running the business gitu kan. Edu juga running bisnisnya untuk MCM ini. Dan dia juga jadi manajer lo dong ya? Iya dong, sekarang. Iya kan? Sekarang manajer gue. Dulu enggak ya? Enggak. Dia siapa ya? Dino. Dino. Hai Dino. Dino Tidu Darmawan dari zaman dulu iya, kan. dari zaman dulu ya, kan. Bener. Dan ternyata keraguan-keraguan gue dulu itu nggak bisa terasa sih dengan baik gitu loh, Vi. Iya, maksud iya, gue, iya. jadi kayak gue yang gini, kok Edo jadi berubah sih gitu gue. Jadi tidak seperti lo dulu ada doubt. Kayaknya dia very laid back, ya kan? A laid back person yang kayaknya tuh hidup only for today. Kayaknya tuh nggak punya plan for tomorrow. He was. But he was. Dia. Nah apa tuh? Gimana tuh kok bisa di Jakarta daripada akhirnya bisa berubah? Karena air New York itu sudah tak terminum lagi. Gak dibawa pulang sama lu ya? Gak dibawa pulang. Gak dibawa pulang. Dia ya? minumnya air zam-zam. Percaya lagi lo? Enggak. Pokoknya intinya adalah anak tuh mengubah segalanya. Jadi kalau lu tuh ketemu orang bandel banget suruh dia punya anak deh. Itu tuh bener loh. Karena gila cuman lu punya anak yang tiba-tiba lu kayak mau menjadi baik aja buat anak lo. Dan menurut gue bukan cuma dia aja yang belajar itu, tapi juga gue. Karena kita berdua nih orang rebel yang ketemu gitu. Jadi kayak lagunya Rihanna, We Found Love at the gimana Noella? Coba Noella gitu. We found love at the apa sih, Nek? Bikin lagu Rihanna. We found love at the Iya. We found love in a ya, ini gimana sih? Bukan perfect place kayaknya bukan. Aduh, bukan perfect place. Bukan perfect place. Hopeless place. Iya. Jadi anyway, kayaknya New York itu hopeless place-nya kita sebenarnya. Tapi at the same time hopeless place karena kan pada dasarnya gue menikah sama Edu tuh kita berdua sama-sama menikah tuh ya terus terang orang tua kami berdua tuh sama-sama jangan sama dia, jangan sama Ivy. Iya, gue tau banget. Ivy juga jangan sama Edu. Jadi orang tua sebenarnya sempat gak menyetujui ya. Iya. Kontra lah ya. Kedua orang tua kita sama-sama nggak approve lah. Nggak approve gitu. Nggak approve tuh bukan karena belum kenal aja siapa Edu, belum kenal aja siapa Ivy. Tapi ya memang namanya orang tua ada benernya juga ngerasa ada insting-insting gitu bahwa ini nggak cocok buat anak gua. Ini nggak. Tapi ya mungkin doa orang tua juga kali ya setelah kita menikah terus udah gitu. Gila nih orang berdua ngotot banget kawin, padahal gue kagak setuju, baik dari orang tua gue. Jadi menikah itu yang ngotot lo apa? Aduh. Dua-duanya ngotot akhirnya kan, dua-duanya ngotot. Dia yang ngajakin kawin loh, walaupun gue yang nguber, tapi dia yang ngajakin kawin. Thank God, kalau enggak gue malu banget. Maksud gue, kalau sampai gue juga yang ngajakin kawin, apa yang bisa gue ceritain di sini nih? Malu banget gue kayaknya. Mending ngebet banget ya. Intinya gue ngejar dia sampai Amerika, tapi dia yang ngajakin kawin. Terus iyalah, gue kan udah ngeliat pengorbanan dia. Iya iyalah, gila lo. Iya, gue juga gak sebuta itu. Iya, udah pergi ke sana juga ongkos-ongkos sendiri. Bener, bukan lagi. Aduh Tuhan, demi lu ganteng banget lo. Iya. Iya dong. Iya, tapi di saat itu kurus sekali itu sebenarnya. Iya, ganteng. Iya. Tapi so handsome. So handsome. Ya, pokoknya intinya ya anak mengubah. Itu sih yang mau gue sampaikan. Anak itu, tapi gini, kalaupun nggak punya anak juga nggak apa-apa. Tapi sebagai manusia kan kita pengennya harusnya kan kita jadi orang yang lebih baik lagi from time to time, from years to years. Bener nggak? Kayak lo gitu kan, lo kan jadi pribadi yang lebih baik, maturity ada, terus udah gitu hidup juga jadi lebih baik. Ini apartemen cakep banget gitu kan, dari yang tukang bawa-bawa makanan orang, hidup berdasarkan tips ya, kalau nggak dikasih tips cemberut gitu. Orang hitam. Iya, nggak boleh gitu nggak boleh gitu. Pokoknya kalau nggak dapet tips, intinya gitu. Kalau nggak dapet tips, sialan nih orang udah gue gini. Pokoknya ya karena kan orang Karen cakep-cakep begini dia waiter ya. Dulu sih nggak begini kalau boleh jujur ya. Kan
Ya ada. Bapuk banget deh gue deh. Iya, gue ada banyak buktinya. Tapi emang kalau kita punya duit jadi cakep sih itu jelas sih gitu. Makanya orang harus punya duit kalau misalnya. Untuk jadi cakep gitu. Karena bisa merawat lah, intinya kan ada hal-hal yang lo bisa jadi rawat, lo jadi bisa bergaya apa segala macam. Ya intinya gue berubah karena anak gitu. Kalau ada orang lain berubah karena yang lain ya silakan aja. Tapi ya dulu gue juga belangsak, dia juga belangsak. Iya, kita terus semua belangsak di saat itu ya. Belangsak sih. Tapi gue, Karen sama Edu nih adalah 3 anak muda yang kalau nonton di film Ali Ratu Ratu Queens itu ya emang coba cari peruntungan banget. Di masa itu tuh kita pikir tuh dunia kayak nggak akan pernah kita nggak akan pernah mati gitu mikirnya kali ya. Tapi waktu nonton film itu jadi kangen banget sama New York ya. Iya. Kayak tadi sebelum mulai ini nih teman-teman kayak yuk kita apply visa lagi dan kayak kita bertiga semoga bisa balik ke sana. Tapi ini yang tadi seru banget dibilang kalau Edu tuh adalah model suami yang mungkin karakternya agak berbeda dengan yang lain. Karena memang gue juga kenal Edu tuh kalau di kamar mandi ya teman-teman tuh bisa 1 jam kali ya, lama banget. Dan dia tuh ngelebihin perempuan kayak setiap senti itu disabunin. Bener kan? Oh, iya bener. Disabunin setiap senti. Pokoknya dia sejam. Dari mana lo tahu? Gua tahu. Dari mana lo tahu? Gua tuh di kosan lagi. Apa tuh namanya sih? Apa sih bahasanya kalau di New York itu room ya, masih room ya. Lama tuh kalau nungguin Edu tuh dia. Terus Ivy bilang gini, laki gue emang gitu nih, lama banget. Belum dia kapas matanya ujungnya, belum dia kapas tuh kukunya bersih banget kan. Semua bersih banget. Itu orangnya. Bersih. Nah makanya kenapa nih kuku kaki angkat tuh. Lo lihat kuku kakinya dia. Ya kan? Gila ya parah. Dia tuh kikir-kikir kuku orangnya. Makanya waktu di saat pandemi ini lo nggak khawatir juga ya karena dia bersih masih keliru. Iya, kalau di masa pandemi ini ya nggak apa-apa deh. Terus gue kawinin dia juga dalam hati gue mikir gini. Iya bener. Kan gue kan orangnya rada berantakan. Iya. Setidak-tidaknya rumah tangga gue rapi. Bener loh gue. Iya bener. Kalau nggak sanggup bayar mbak gitu kan. Ya Edu lah gue karyakan. Betul. Tapi memang itu plusnya dari Edu banget. Makanya kan waktu dibilang wah Edu tuh orangnya nggak suruh tapi dia ngangkat sendiri, terus tiba-tiba dia nyuci, dia nyapu, emang tuh lo banget tuh. Tapi gue penasaran banget, lo kasih dong mic-nya sedikit ya iya, boleh. tuh. Gimana? Dari Edu. Halo. Saya. Halo, gimana? Biar pemandangannya lebih bagus. Cepat ngomong. Ya halo. Cek. Ditonton orang dewasa semua kan. Oke, gue naikin jam 12 tahun. Besok paginya masih ditonton mana. Tapi gue dari Edu gitu ya, setelah berapa 13 tahun ya kalian. Hampir ya 13 tahun. Bulan ini 13 tahun. Oh my god. Iya bulan ini ya. Oh my goodness. 13 tahun kalian bersama dari Ludu. How do you feel gitu? Lo gimana, apa yang lo rasakan 13 tahun perjuangan lo bersama dengan Ivy dan lo gak usah diajarin. Sorry. Diajarin sama lo. Ini dari dia kata hati dong. Oh iya benar. Enggak, gue cium dia. Oh cium juga dong. Kita share dong. Oh iya benar. Kan sharing is caring. Ya udah ya. Dulu kan kita utang-utang. Iya bener. Ya udah. Terus jawab tuh, Du. Gimana? Yang pasti gue bersyukur banget bisa ngedapetin Ivy dan bisa menikahi Ivy. Ya kan dan apa tuh maksudnya gue tahu lo tahu pada akhirnya lo sadar gila ya perempuan ini berjuang sekali buat gue iya tapi setelah 13 tahun tuh yang lo syukur itu apanya lebih apa gitu kayak apa gitu ya cintanya pasti ya cintanya Ivy buat gue ya dan gue juga bisa berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya lo tau lah gimana gue dulu kan nih yang brengsek dan bangsatnya ya. Banget gue akui itu zaman dulu gue nakal banget gitu. Iya. Daripada nakalnya sekarang kan mendingan nakal dulu ya. Iya, banyak. Iya kan? Banyak kan kayak gitu kan. Zaman muda enggak nakalnya sekarang. Kalau nakalnya sekarang ini pasti repot ceritanya. Udah bukan Panadol. Tapi
Iya, Tapi ya yang pasti itu ya merubah gue lah, jadi Dan lebih lo punya baik gitu. 2 anak dan sekarang sudah gede-gede banget. Iya udah mau ya, SMP, oh my god nggak berasa. Iya. Tapi ada satu yang mau gue sampaikan di sini yang belum pernah gue sampaikan di tempat lain adalah pernikahan gue dan Edu tuh bukan tanpa bukan tanpa cobaan. Jadi ada cobaan orang ketiga gitu. Ada. Sempet Ada. pernikahan. Iya dalam pernikahan adalah cobaan-cobaan orang ketiga. Ya tapi nggak terjadi gitu. Salah ya Hampir. gue ngomong gini. Hello. Kok gue lupa, Hampir. gue nggak merasa itu. Ih, masa sih? Ada. Dari Karena lu? Apa nggak. dari Edu? Justru gue pengen. Dari Edu apa dari lu? Gue pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa apa yang dilihat di sosial media bahwa kami mesra melulu, that's true gitu. Tapi rumah tangga dimanapun pasti ada masalahnya. Iyalah, pasti. Iya, ada cobaan orang ketiga tuh ibarat kata ya hello gitu ya. Iya, Terus ada cobaan orang ketiga tuh dalam arti gini, bukan berarti juga gue pengen kayaknya mentang-mentang ini ruang cerita Delano terus kayaknya gue enggak. Gue justru pengen gini loh Ren. Gue berterima kasih banget lo undang karena menurut gue di sini adalah kesempatan gue juga pengen ngomong bahwa yang namanya pernikahan tuh harus diusahakan gitu. Pernikahan tuh harus diusahakan. Dan ini enggak Tugas ya. Iya, ini tuh years by years setiap dari kita kan berubah gitu. Gue akan berubah lagi nanti setahun depan tuh belum tentu seperti Ivy yang sekarang karena kita punya wisdom baru gitu. Dia juga nanti punya wisdom baru. Jadi tiba-tiba yang kita butuhin nanti bukan lagi orang yang seperti sekarang ini. Jadi itu perlu komunikasi gitu supaya kita nggak tergoda orang lain karena masalah tergoda orang lain ini ya pernah lah dari Edu juga kayaknya pernah ngelihat ada cewek yang lebih oke dari Ivy juga ngerasa kayaknya ada cowok yang lebih Ada juga tuh lo. iya keren dari Edu, untungnya ketahuan gitu aja sih. Untungnya ketahuan karena kita berdua nggak bisa kayaknya ya nggak bisa menyembunyikan ya kita udah terlalu terbuka sih ya nggak sih? Oh, nggak tahu ya, aku tanya kamu. Gimana Bisa. tuh? Bisa. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Aduh. Aduh ya kan mulai. Ya udah deh boleh diusir. Aku juga. Tapi gue setuju sih, maksudnya, tapi lu juga setuju dong, Du, bahwa pernikahan 13 tahun tuh no kidding loh. Kan ada orang yang bilang 2 tahun lo bisa bertahan, apa gimana Du, Vi? 2 tahun lo bisa bertahan, berarti cobaan pertama lo bisa lalui. 5 tahun, ya lo udah masuk penjajakan yang lebih solid, ya kan sampai 10 tahun baru deh tuh lo bisa buang nafas, bisa kayak aduh oke deh gitu kan. Tapi sekarang lo udah ke 13. Nah maka dari itu maksudnya gue ya emang benar bahwa tidak semuanya itu pasti akan mulus. Kita waktu saat pacaran aja pasti ada yang nggak mulus ya, gimana lo dalam pernikahan yang semua lo telanjang, semua udah tahu gitu kan. Tapi ini menarik loh guys, karena menurut gue juga life is just, life is life. Kita akan ketemu sama orang-orang baru, kita akan menikmati apa yang kita lihat yang baru-baru. Betul. Yang kemarin masih anak kecil, terus kayaknya gue baru jadinya udah besar daripada, oh my gosh, she looks so stunning. Tapi and again, karena kita masih hidup dan mata kita juga nggak tertutup untuk bisa melihat hal-hal yang baru. Dan di dalam pernikahan, kalian berdua waktu di saat dibilang bahwa iya, ada orang ketiga. Walaupun tidak sampai benar-benar kejadian. Nggak pernah sih. Tapi but then again, untuk ketertarikan dan apa sih namanya awal-awal yang berbahaya. pasti kejadian. Pernah. Gitu. Apalagi dengan dunia media sosial ya, Bo. Yes, berarti bener. lu juga pernah menghadapi momen-momen media sosial tuh sebenarnya hampir membuat hidup lo kacau dong. Iya dong, karena kan dia banyak iya yang dong, biasa dong. Oh iya. Nggak usah. Soalnya dia banyak yang direct message. Of course. Nah, gitu. itu maksudnya gue adalah kan dia. Gue. Iya. Oh iya dong. Iya, tapi gue juga ada sih. Ya kalau karena gini, karena gue setuju sih, karena Edu tuh waktu di Jakarta ya, mulai dari tahun berapa tuh Edu tuh udah mulai build up his body, dia udah, karena memang Edu tuh orangnya perfect banget dan makan lah, dia tahu gimana caranya. Oke, gue makan telur, gue makan sayur lah, apa segala macam, tiba-tiba, ih gila lo. Makanya tadi gue nanya, Du, lo tuh mulai bentukin badan usia berapa ya? 40 loh, 40. Ya, which is my age. Kenapa gue tanya Edu kayak gitu tadi tuh karena gue gini, oh berarti gue masih punya kesempatan untuk punya badan bagus dong di usia gue 40 ini. Nggak ada kata telat lah pokoknya. Sebenarnya ya, untuk bikin badan. Oke, itu nanti di next episode ya. Nah, cuma maksudnya gue, dia tuh makin keren guys, gitu loh. Maksudnya
ih gila kok sedap banget nih orang. Dulu waktu di New York kalau dia udah begitu kan pacarnya sama gue juga. Gue hebat dia. Tapi kan dulu dia kayak sapu lidi ya, kurus banget. Kurus jelek gitu. Nah tapi sekarang semakin kesini gila loh. Wibawa ya, Say. Enggak, from the outlook. Iya, from the dong, appearance. Which is gue sempet gini. Masa sih Edu nggak ada yang masuk-masuk ke DM-nya dia, terus di gym juga, kan lo kan nggak suka olahraga sebenarnya. Ada, laki-laki juga. Oh iya, kalau itu well, you know. Tapi kan gue sempet yang gini, ini orang digoda-godain juga sama cewek atau bagaimana gitu. Ada, Vi, begitu kejadiannya kan ada dong ada ya? Dong, di ada. gym ya pasti ya. Oh ada lah, ada. Man, emang gym tuh kadang-kadang tuh harus benar-benar milih deh. Hello, hati-hati ya guys. Tapi kan memang you found it, your husband memang very attractive. I ya? know. Dong. He's very attractive dan dia tuh adalah. Tapi lo nggak posesif berarti akhirnya ya? Dengan ngeliat perubahannya Edu begitu tuh, Bu. Apalagi lo tahu ada, kok ada yang DM gitu-gitu. Karena gue percaya karma. Terus menurut gue juga kalau itu juga lo rugi-rugi sendiri kalau sampai merusak apa yang udah kita punya. Begitu juga itu juga meyakinkan gue gitu loh. Jadi ya kita harus mencoba cari tahu aja apa sih yang dibutuhkan sama pasangan, dan itu adalah pelajaran yang nggak ada berhentinya nih guys gitu. Sampai dengan selesai. Dan tadi lo bilang pernikahan 13 tahun itu keren. Ya oke, keren, tapi inget lo ada orang yang berpisah di usia pernikahan 26 tahun, ada orang yang berpisah di usia pernikahan 30 tahun. Bahkan nyokap bokapnya teman kita perpisahan di usia pernikahan yang lebih dari 30 tahun gitu. Itu mereka tetap bercerai gitu. Jadi gue tuh parno banget pisah di usia pernikahan lanjut, dimana sekarang nih kayaknya baik-baik aja, mesra-mesra aja, tapi tiba-tiba boom. Makanya harus terus deketin diri sama Tuhan, terus harus cari tahu pasangan kita tuh bertumbuhnya udah sampai mana. Jadi jangan dia aja yang bertumbuh, ya, tapi harus bertumbuh. Harus diusahakan bersama. Iya dong, gitu. pasti. Mantep ya? Hebat banget ya. Bagaimana? Hebat ya, luar biasa. Tapi lu tuh gak gampang tua sih Ivy ini. Terima kasih. Karena memang Ivy pun juga punya pribadi yang sangat menyenangkan, dan dia hebat. Lu tuh orang paling hebat untuk menjaga hubungan gak cuma ke suami tapi ke semua orang loh, Bo. Thank you. Lo tuh kayak punya energi magnet di dalam diri lo tuh, kayak dia tuh bisa ngebela-belain ya, tahu gue lagi susah, dia bisa ngebela-belain mau badai kayak apa, dia naik subway. Ya sekarang pun juga mungkin gitu kali ya. Lagi ada apa-apa dia tuh bisa mungkin nyetir sendiri jauh gitu, padahal cuma buat temen loh guys, cuma buat temen jauh gitu, dia bisa nyamperin gue dan hanya untuk to cheer me up, bikin gue ketawa. Gue itu lagi susah ceritanya, memang lagi susah banget, dia datang, dia bisa bawa gitar, dia nyanyi, if itu lu tuh emang your value tuh. Iya. Begitupun juga dengan lo pastinya sama suami dan keluarga sih, lo tuh luar biasa lo, Bo. Gue tahu my strength is kemampuan gue untuk gue kalau orang deket gue pengennya orang itu ngerasa happy. Itu aja sih gitu. Tapi ya kadang-kadang ya gue kadang-kadang nggak kontak lo juga, gue sorry nggak kontak lo duluan kan gitu. Ini ceritanya. Ya tapi biar bagaimanapun gue percaya bahwa salah satu purpose gue hadir di dunia ini adalah bikin orang lain happy. Gimana pun caranya, meskipun mungkin bukan dengan materi, tapi dengan keberadaan gue aja. Makanya bersama ya. Makanya banyak orang yang bilang, lo udah usia segini kayak temen lo di mana-mana ya. Ya gimana? Dia butuh, ya gue datang. Dia butuh, ya gue datang. Ya itu deh gitu. Kita harus coba cari waktu untuk temen sih. Gitu. Makasih ya sayang. Iya, ini pertanyaan terakhir buat kalian berdua. So what's next? Kan udah punya 2 anak. Kalau lo melihat diri lo 10 tahun dari sekarang, kalian berdua ada di mana dan ngapain nih? Kalau ya lo dulu deh Pak Edu nih, mau gini lagi. Silakan Pak Edu. Apa nih plannya? 10 tahun dari sekarang. Karena kan kita baru bahas ya tadi bahwa in 10 years guys, 10 tahun tuh benar-benar bisa merubah semuanya. Tadi lo sendiri bilang gitu ya, semuanya. Jadi hari ini lo itu bisa menentukan masa depan lo di 10 tahun yang akan datang. Nah, 10 years from now, lo di mana dan ngapain dan gimana tuh? Kamu dulu deh. Oke. Dalam 10 tahun Berarti sekarang itu udah umur berapa tuh ya? jangan almost 60. Oke.
Ya harus dong gue bilang kayak gitu. Almost 60. Lu di mana, ngapain, dan mau apa gitu? Intinya gue pengen sih sebetulnya kita udah lebih financial freedom. Artinya tuh udah nggak harus kerja sebegini heboh lagi gitu. Udah tinggal atur-atur anak-anak tuh mau dapetin warisan yang mana, bisa kita tinggalin apa. Dan yang paling penting tuh di 10 tahun dari sekarang tuh adalah gue sama Edu tuh lebih solid lagi sih. Lebih solid tuh gimana? Dulu tuh kita muda, have fun banget. Gue pengen tua tuh jangan tua tanpa cerita. Jadi gue pengen tua sama dia tapi banyak cerita. Apa ceritanya? Pengalaman traveling dan just have fun gitu loh ya. Gitu. Dunia ini udah makin gila. We just have to enjoy it karena memang ada tujuan kenapa manusia diciptakan di bumi ini sekarang ya untuk menikmati bumi ciptaannya Tuhan gitu loh ya, tapi tanpa merusaknya tentu saja gitu. Dan sebelum selesai, Ivy sama Edu, gue tuh thank you banget, kalian tuh very, sahabat gue yang very supportive. Gue mau susah, gue mau seneng, ini benar-benar sahabat nih teman-teman. Jadi di saat gue susah mereka ada, di saat gue seneng juga mereka ada. Jadi ini yang gue ngerasa value-nya bersahabat tuh gue bisa ngerasain dari kalian berdua. Thank you darling. Thank you so much. Thank you, God bless ya. God bless you. Lo makin sukses, makin terkenal. Aduh amin. Makin gak usah jadi terkenal makin itu terkenal, tuh gini loh. tapi Terkenal kan bisa memberikan influence ya. Kalau orang terkenal kan memberikan influence. Lo makin terkenal, lo makin bisa edukasi netizen supaya enggak jari-jarinya tuh lemes banget, julid gitu kan. Benar. Please. Yes, tapi sebelumnya nih ya, gue pengen banget di ruang cerita Delano ini bersama dengan Ivy dan Edu, gue pengen kalian berdua sama-sama ngeliat ke kamera dan anggap aja bahwa kedua anak lo tercinta lagi nonton ini suatu hari nanti. Gue pengen kalian berdua bisa ngomong sesuatu sama mereka. Apa sih yang lo rasa dan apa yang lo pengen ngomong apa gitu sama mereka berdua. Edu dulu silakan. Kiara Zivanka tuh ada di situ. Untuk Kiara Zivanka, pokoknya Dedi sayang banget sama kalian berdua. Kalian mau jadi apa, akan menjadi seperti apa, pokoknya aku pasti sayang banget sama kalian. Dan tetap di in my heart. Nangis. Enggak, oke. Enggak. Dedi sayang anak-anak, sayang Muti gak? Pasti dong. Terima kasih. Anak-anak. Oh iya benar. Gak apa-apa, suka pengen tahu aja. Ya kali-kali aja lupa. Kalau kamu? Kiara Zivanka, banyak hal yang Muti sama Dedi tuh belum ceritakan ke kalian gitu loh. Bagaimana perjuangan Muti dan Dedi sebelum ada kalian. Yang rasa-rasanya bisa menjadi mewek deh nih gue, bisa menjadi pelajaran berharga buat kalian karena rasa-rasanya sih banyak hal yang nggak patut dicontoh, tapi kalian harus terima itu orang tua kalian dan kalian harus tahu kenapa, karena kalau bisa menjalankan hidup ini tanpa harus terjatuh, tanpa harus jatuh ke lubang, tanpa harus bersakit-sakit, sebetulnya bisa gitu loh. Dengerin kata orang tua, ya nih, kan dengerin kata orang tua kan, tuh, pokoknya banyak hal deh gitu, banyak hal kalian harus dengerin kata orang tua dan emang punya masa muda itu menyenangkan sekali untuk menikmati dunia, tapi ingat waktu tuh nggak panjang. Jadi harus masa mudanya tuh dengan produktif dan baik. Gitu, mungkin sesuatu yang Muti sama Dedi tuh dulu sempet lupa gitu. Udah itu aja sih. Lu juga gitu nggak? Kok jadi gini nih? Nek, boleh cut gak nih? Udah. Terima kasih banyak, thank you Terima so kasih. much. Thank you. Dadah.